Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, pastikan saudara subscribe channel ini terlebih dahulu, dan bila saudara memiliki permohonan doa, saudara bisa mengisi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi ini, tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudaraku, banyak orang mencari kunci kesuksesan dalam hidup. Mereka mengejar harta, jabatan, popularitas, dan kepuasan duniawi lainnya. Namun, sebagai orang percaya, kita diajak untuk merenungkan firman Tuhan, dan menemukan kebijaksanaannya yang sempurna. Mazmur 1 memberikan kita panduan tentang jalan hidup orang benar, yang pasti mengarahkan kita menuju kesuksesan sejati. Berikut ini beberapa hal yang harus kita perhatikan saat kita ingin hidup benar dan sukses di hadapan Tuhan. Yang pertama, berjalan menurut firman Tuhan. Sukses sejati tidak hanya tentang mencapai tujuan dunia, tetapi tentang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Orang benar mengabaikan nasihat orang fasik, dan mengutamakan ajarannya dalam setiap langkah hidupnya. Yang kedua, menghindari kompromi dengan dunia. Orang benar tidak tergoda oleh gaya hidup berdosa, dan godaan yang mengelilingi mereka. Mereka berdiri teguh dalam iman, dan menjauh dari kebiasaan dosa yang merusak hubungan mereka dengan Tuhan. Yang ketiga, kesukaan dalam firman Tuhan. Orang benar merasa senang, dan gembira untuk menggali lebih dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka menemukan kepuasan, dan kebahagiaan yang sejati ketika hidup mereka terarah oleh firman-Nya. Yang keempat, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Orang benar tidak hanya memperhatikan firman Tuhan pada saat-saat tertentu, tetapi mereka merenungkannya setiap saat. Mereka membangun komitmen untuk memahami dan menghayati firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku, bayangkan sebuah gambar seorang pria atau wanita yang berdiri di tengah-tengah hutan yang indah. Pohon-pohon yang tinggi dan rimbun mengelilingi mereka. Di antara pohon-pohon itu, aliran air yang jernih mengalir dengan tenang. Orang ini seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akarnya kuat dan menjalar ke dalam sumber kehidupan. Setiap hari, orang ini merenungkan firman Tuhan dengan penuh khusyuk, seperti saat mereka berdiri di dekat air yang mengalir. Saat mereka merenungkan firman-Nya, hujan berkat surgawi turun dan mengalirkan kebijaksanaan, kekuatan, dan penghiburan ke dalam hidupnya. Pohon di ilustrasi ini menggambarkan pertumbuhan dan kesehatan spiritual orang benar. Daun-daunnya yang hijau melambangkan hidup yang produktif, penuh dengan buah-buah kebaikan, seperti kasih, sukacita, damai, kesabaran,
kebaikan, kelemah lembutan, dan kepercayaan. Di sekeliling pohon, terlihat pula beberapa buah yang jatuh dari cabang-cabangnya. Buah-buah ini melambangkan pengaruh positif yang dimiliki orang benar terhadap orang lain di sekitarnya. Mereka memberkati dan memberi dampak positif dalam kehidupan orang lain karena kesetiaan mereka kepada firman Tuhan. Saudaraku, ilustrasi ini mengingatkan kita bahwa ketika kita hidup dengan taat dan setia kepada Tuhan, kita akan dipenuhi dengan hikmat, kekuatan, dan berkat-Nya. Seperti pohon yang menghasilkan buah pada musimnya, orang benar pasti akan menemukan kesuksesan sejati dalam hidup ini, baik dalam hubungan dengan Tuhan maupun dalam pelayanan, dan pengaruh mereka terhadap orang lain. Saudaraku, dalam dunia yang penuh dengan tawaran kesuksesan duniawi, marilah kita ingat bahwa jalan hidup orang benar pasti sukses, menurut Kristen. Kesuksesan sejati bukan hanya tentang pencapaian materi atau popularitas, tetapi tentang hidup yang berkenan kepada Tuhan, dan memberkati orang di sekitar kita. Ketika kita berjalan bersamanya, firman Tuhan akan menjadi pemandu langkah kita menuju kehidupan yang penuh makna, berkat, dan kedamaian. Percayalah, di dalam Kristus, kesuksesan sejati menanti kita, dan kehidupan yang penuh arti serta berpengaruh bagi kemuliaan-Nya. Saudaraku, mari berjalan di jalan hidup orang benar, dan saksikan kebesaran Tuhan merefleksikan hidup kita, dalam setiap langkah perjalanan kita. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dimanapun kita berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Bapa, kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.